Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 6. Halaman 6 baris. Dua satu dari bawah, halaman 6, 21 dari bawah, tengah-tengah. Iya. Halaman 6, 21 dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa'lam annal imana bil qadari ala qismaini. Wa'lam, ketahuilah, annal imana bil qadari, bahwasanya beriman kepada qadar, beriman kepada takdir Allah, ala qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari dua bagian tersebut, al-imanu bi annahu ta'ala sabaqa fi ilmihi ma yaf'aluhul ibadah. Al-imanu, beriman, percaya, bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sabaqa fi ilmihi, telah terdahulu di dalam ilmunya, ma yaf'aluhul ibadah, terhadap sesuatu yang dilakukannya kepada hamba-hambanya, min khairin, daripada kebaikan, wa syarrin, dan keburukan, wa ma yujazawna alaihi, dan sesuatu yang mereka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada takdir Allah itu terbagi menjadi dua. Ya, beriman kepada takdir. Rukun iman yang ke-6. Ya, percaya kepada qada dan qadar. Yang beriman kepada takdir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama,
beriman atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terdahulu di dalam ilmunya terhadap sesuatu yang diperbuatnya kepada para hambanya. Kita mesti percaya bahwa Allah itu sudah sejak dulu ya, sudah terdahulu ya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu perbuatan seorang hamba yang baik ataupun yang buruk, itu sudah terdahulu, sudah ya Allah ketahui perbuatan hamba tersebut. Dan itu harus kita percaya. Dan apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu nanti bakalan diganjar, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bakalan dibalas oleh Allah. Perbuatan buruk yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya seberat biji zarrah, biji sawi kebaikan itu dia lakukan, ya pasti dia bakal ngelihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan, keburukan yang dilakukan sekecil apapun bakalan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita percayai, ya, harus kita yakini bahwa ya perbuatan seorang hamba baik buruk maupun yang besar ataupun kecil itu bakalan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama tuh. Ya, beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ta'ala kataba dzalika indahu wa asahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan yang demikian itu di sisinya, telah mencatat secara detail ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala perbuatan hambanya. Wa ahsahu, dan memperhitungkannya. Jadi semua perbuatan baik, perbuatan buruk itu tidak lepas dari catatan Allah. Makanya nanti di hari kiamat kita bakalan diberikan catatan amal. Ya. Oh, kita ini setiap tahun atau setiap ya 3 bulan sekali atasan minta laporan kan, ada pencatatannya. Detail nggak? Detail. Ya, dari mulai tanggalnya, harinya, waktunya, detail. Cuman kita nggak detail sedetail catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan Allah itu rinci. Tempat kejadiannya ada, detiknya ada, ya. Semua yang terlibat ada di dalam catatan tersebut. Siapa aja yang terlibat di dalam ya kejadian tersebut. Waktu dan tempatnya jelas, tercatat oleh Allah secara rapi, ya. Dan diperhitungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab. Itu harus kita percaya itu.
bahwa semua kebaikan dan keburukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'malal ibadi tajri ala ma sabaqa fi ilmi. Dan sesungguhnya segala perbuatan seorang hamba tajri ala ma sabaqa, itu berlaku ala ma sabaqa, atas sesuatu yang telah terdahulu fi ilmihi, di dalam ilmunya Allah, wa kitabihi, dan ketentuan Allah. Jadi perbuatan seorang hamba itu terjadi ya sudah ya diketahui dan sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngaji di sini itu udah ya ada terdahulu di dalam ilmu dan ketentuan Allah. Itulah ketentuan Allah. Kita datang ke majelis ilmu, ya hari ini udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sanima, yang kedua, Annahu ta'ala khalaqa af'ali ibadihi kullaha. Annahu ta'ala khalaqa af'ala ibadihi. Yang kedua, beriman atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqa, menciptakan, af'ala ibadihi, segala perbuatan hambanya, kullaha, semuanya. Ya. Jadi harus kita percaya tuh bahwa semua perbuatan ya seorang hamba itu Allah yang ciptakan. Nah, itu bagian yang kedua. Ya, beriman kepada qadar yang kedua. Seperti apa? Min khairin, seperti kebaikan, wa syarrin, keburukan, wa kufrin, kekufuran, wa imanin, dan iman. Jadi semua itu baik, buruk, kafir, ya, iman, itu Allah ciptain. Allah yang ciptain. Bahagia, sedih, ya, kecewa, itu Allah yang ciptakan. Wa azal qasamu, dan bagian yang ini, ya, bagian yang kedua, yunkirul qadariyatu kulluhum, itu diingkari oleh paham qadariyah semuanya. Ya. Jadi yang kedua itu bahwa Allah ya menciptakan perbuatan hamba, ya, seluruh perbuatan hamba itu Allah ciptakan. Itu diingkari oleh paham qadariyah. Paham yang ya berdasarkan hanya takdir Allah, ya, qadariyah. Ya, dia tidak butuh usaha. Jadi kalau misalkan dia mencuri, emang udah takdirnya saya mencuri. Ya, semua dikaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu la yunkiru, sedangkan bagian yang pertama la yunkiru, mereka tidak mengingkarinya. Illa ghullatuhum, kecuali mereka yang berpaham qadariyah yang melampaui batas.
Afada dzalika Ibnu Ajarin, telah memberi faedah hal yang demikian itu Ibnu Ajarin oleh Ibnu Ajar fi Syar'il Arba'in, di dalam Syarah Al-Arba'in. Nah, di dalam takdir ini terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu tidak bisa diubah. Ya, takdir mubram itu tidak bisa diubah oleh usaha. Mubram. Itu hak prerogatif Allah, udah nggak bisa diubah oleh seorang usaha seorang hamba. Contoh apa? Mati. Nah, itu takdir mubram. Setiap yang bernyawa itu udah ditakdirkan mati. Maka nggak bisa ada usaha manusia untuk terhindar dari mati. Nggak bisa. Udah pasti. Atau menggeser kematian. Nggak bisa. Ya, karena itu udah takdir mubram. Udah nggak bisa diutak-atik. Ya, nggak bisa diutak-atik. Yang mubram tuh nggak bisa diutak-atik dengan usaha atau doa seorang hamba, nggak bisa. Ya, mubram namanya. Ya. Tapi yang kedua, ya, apalagi contohnya misalkan yang mubram rezeki, ya, itu mubram juga rezeki. Ya, kalau emang nih hari dapatnya cuma 10.000, ya 10.000, nggak bisa. Ya, dia mintanya yang 20.000, 30.000 tuh, udah harus 20.000, nggak bisa. Emang takarannya udah segitu. Ya, ketentuan Allahnya 10.000 hari ini. Itu mubram. Ya, nggak bisa diutak-atik. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang terkait dengan usaha, ya, seorang hamba. Ya, usaha seorang hamba. Takdir mu'allaq ini masih bisa diubah dengan usaha seorang hamba. Misalkan, ya, di RT sebelah ada bahaya, ada wabah. RT sebelah ada wabah. Ya, kita emang lagi mau ke sono. Takdirnya kita adalah menuju RT 03 misalkan. Yang sebelah itu RT 03, yang 02. Kita lagi mau menuju, takdir Allah kita harus ke RT 03. Nemui, ya, si Joko nagih utang. Karena lagi utang ke 03. Datang di pertengahan jalan, ya, diberitahu, ente mau kemana? Mau nagih utang di rumah Joko di RT 03. Kata temannya, jangan, di situ ada wabah, ya, ada wabah, jangan ke situ. Nah, ketika dia dikasih tahu, dia masih tetap ke situ atau dia berusaha untuk tidak ke situ? Ada bahaya, maka ada, ya, usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindar dari bahaya tersebut. Yang mestinya kita kena bahaya itu karena, ya, takdir kita menuju, ya, RT 03 menuju ke Joko dengan sebab ada informasi, kemudian usaha kita, ya, emang, ya, ternyata di situ ada bahaya. Ya udah, saya nanti aja untuk ke situnya. Ya, bulan depan saya begitu. Balik lagi dia ke rumah. Terkena nggak dia? Enggak. Itu namanya mu'allaq. Ya, mu'allaq. Seperti saya kasih contoh juga kemarin. Ya, kita jam 2, jam 1 malam lewat depan seorang rumah. Di situ ada, ya, motor ngandang. Takdir kita emang lewat situ. Ya, takdir kita lewat situ. Dan itu nggak ada yang tahu motor. Ya, posisinya bukan di dalam rumah. Posisinya di luar. Posisinya di luar pagar. Mungkin lupa. Nah, lupa. Yang lewat kita. Itu takdir kita mestinya kita ambil misalkan. Ya. Ternyata kita nggak mau, ya, ambil barang tersebut. Bisa nggak kita usaha untuk tidak mengambil? Bisa. Ya, karena ada usaha untuk tidak mengambil barang tersebut. Ya, itu namanya mu'allaq. Ada usaha kita untuk
Ya, walaupun tadi takdir kita tidak baik, ya, bisa berubah, ya, tidak terkena keburukan, gantung dari usaha kita. Itu namanya mu'alaq. Nah, itu kita harus percaya tuh, ya, harus percaya tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubrom, ya, takdir mubrom, ya, jodoh, kematian, rezeki itu mubrom. Udah Allah, ya, udah tentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang 15 tahun berdua, ya, kagak jadi nikah. Emang bukan jodohnya, cuman ya dampingan doang, ya, ya, teng sono, teng sini, bawa sono, bawa sini, ya, kagak jadi. Ya. Atau juga memang nikah, tadi di pertengahan jalan bubar, namun nggak jodoh juga. Jodoh namanya, makanya jangan dipungkiri. Jodoh, nggak boleh. Iya, ya, emang begitu. Ada apa? Emang Allah yang mau berkehendak. Iya, makanya dalam Al-Quran ada disebutkan, ya kan? Ya, iya. Ya sebenarnya kalau ya dia meyakini akan ketentuan Allah, kagak ada yang pakai marah-marah sebenarnya. Lapang dada, memang Allah yang mau, ya kan? Yang mau, dan perintahnya juga ada. Cuman kan kedua harus sadar diri aja laki, gitu maksudnya. Garuk. Ya, artinya segala sesuatu ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ta'ala ayun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ayun, maha hidup. Ai zu ayatin, yang memiliki kehidupan. Jadi Allah lah yang memiliki kehidupan. Allah maha hidup. Dia yang memiliki kehidupan, karena dialah yang menciptakan kehidupan. Ya, khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, Allah pula juga yang menciptakan kehidupan. Untuk apa kita dihidupin? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptain, kita dihidupin di muka bumi ini bukan untuk nyari harta yang banyak, bukan nyari kedudukan yang tinggi, tapi Al-Quran mengatakan bahwa kita diciptakan, kehidupan itu diciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling hebat perbekalannya. Ya, ini menandakan bahwa kita berbeda-beda di dalam beramal. Disitulah ya saling berlomba-lomba di dalam memperbagus amal soleh, amal ibadah, serta memperbagus bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah yang maha hidup. Ya, dialah yang memiliki kehidupan. Semua ya yang hidup itu Allah ciptakan, Allah yang menciptakan, bukan karena dia itu tumbuh berkat pupuk, bukan. Ada tumbuhan hidup, oh ini karena pupuknya bagus, bukan. Ya, karena dia disiram sama air, bukan juga. Bukan air yang menghidupkan tumbuhan. Ya, air adalah sebab hidupnya
tumbuhan. Yang menghidupkan tumbuhan siapa? Allah pada hakikatnya. Lainnya di gurun pasir nggak ada air, tumbuhan bisa hidup nggak? Bisa, kalau Allah mau bisa aja. Ya, ada di atas loteng, ya kagak, ya ada di atas loteng di dalam nggak kena air, nggak kena matahari, tiba-tiba ada tumbuhan bisa hidup. Ya, jadi yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Air itu makhluk, dia itu nggak bisa menumbuhkan, menghidupkan, bukan. Ya, dia itu hanya perantara agar ya makhluk hidup itu bisa tumbuh hidup, ya tumbuh berkembang. Sekarang orang kagak minum, bisa hidup nggak? Nggak makan, nggak minum, bisa hidup nggak? Bisa. Bisa kalau Allah berkehendak, karena Allah yang memiliki kehidupan. Ya. Karena lapar dan haus itu adalah adat, kebiasaan. Jadi kalau lapar kudu makan, kalau haus kudu minum, itu kebiasaan. Tapi kalau dia lapar nggak makan, boleh nggak? Haus nggak minum, boleh nggak? Bisa nggak hidup? Bisa. Ya, bukan masalah asam lambung. Kalau Allah mau, bisa nggak dia nggak terkena penyakit asam lambung? Bisa. Ini yang harus kita tanamkan, keyakinan bahwa Allah yang menghidupkan ya segala makhluk, ya bukan karena makanan, bukan karena minum kita bisa hidup, bukan karena Allah, tapi faktor-faktor yang mendukung itulah nanti yang bisa menyebabkan orang tersebut tumbuh baik atau tumbuh tidak baik, begitu. Wa huwa fa'alun darrakun, dialah yang senantiasa berbuat, darrakun, yang dapat mencapai keinginannya. Wakila, kata ada yang berpendapat, bakin azalan wa abadan, dia itu kekal, azali dan selama-lamanya. Itu namanya hayyun, kekal, azalan, sejak zaman azali, hidup selama-lamanya, wa abadan selama-lamanya. Ya, la yamut, tidak mati. Ya. Jadi Allah Maha hidup. Kalau makhluk pasti mati. Ya. Begitu. Semua makhluk pasti bakalan mati. Semua. Ya, semua. Sampai malaikat pun harus mati dulu. Ya, nggak boleh hidup terus. Mati dulu. Ya. Semua yang ada di langit mati. Semua yang ada di alam dunia mati. Ya, semua. Bukan yang kelihatan doang, yang ada wujudnya. Yang nggak ada wujudnya juga mati. Semua kudu harus mati. Yang cuman hidup cuman satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimun, Allah itu Maha mengetahui, ai bijami'il ma'lumati, artinya akan segala sesuatu yang dapat diketahui. Mu'itun ilmu bima yajri, ilmunya meliputi, bima yajri, terhadap sesuatu yajri yang terjadi, min
tuhumil ardi, dari lapisan-lapisan bumi, ila a'las samawati, sampai langit yang paling tinggi, itu Allah tahu. Enggak ada yang enggak Allah tahu. Ya. Lapisan-lapisan bumi, yang 7 lapis bumi itu, semua pergerakan makhluk itu Allah tahu. Semua, enggak ada yang tidak ya terlihat oleh Allah. Semua ya, dari 7 lapis bumi tersebut semuanya ada makhluk di situ, dan semua yang bergerak di situ ya Allah tahu. Enggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun tuh makhluk yang bergerak, Allah tahu. Ya, sampai bumi yang paling dasar sekalipun ada makhluk yang paling kecil tersembunyi, ya, tidak kelihatan oleh makhluk apapun, tapi ketika dia bergerak Allah tahu. Bahkan sampai langit yang paling tinggi ada makhluk juga. Langit 1, langit 2, langit 3, langit itu semua ada makhluk, dan Allah pun mengetahui itu semua. Nggak ada yang ya terlewat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang begede-gede ini di alam bumi, ya, yang kecil-kecil aja Allah kagak samar, apalagi kita, ya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi, dan tidak samar dari pandangan Allah, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarratin, seukuran zarrah sekalipun, fil ardi, di dalam bumi. Enggak ada yang samar pokoknya, walaupun hanya seberat biji sawi yang ada di dalam bumi. Itu Allah tahu, Allah lihat, ya, Allah lihat. Kalau biji sawi mah kelihatan, kita juga bisa lihat. Ada yang nggak bisa kelihatan dari pandangan kita, apa? Molekul, mikro, atom, bakteri, apalagi amuba, virus, itu nggak bisa kelihatan oleh kita, ya. Tapi bagi Allah nggak samar untuk mengetahui mereka, ya. Dengan jelas Allah lihat tuh. Wala fis samai, dan tidak pula samar, ya, apa yang ada di dalam langit. Bal ya'lamu dabiban namlati as-sauda, bahkan Allah mengetahui langkah, ya, dabiban namlati, merayapnya semut, as-saudai, yang warna hitam, ala sakhrati, di atas batu yang sangat besar, as-sammai, yang keras, fil lailati zulmai, di dalam kegelapan, ya, di dalam gelap gulita. Itu Allah tahu. Ada semut warna hitam, ya, ngerayap berjalan di atas batu hitam yang besar, ya. Kemudian itu batu hitam besar berada di dalam kegelapan yang sangat, ya, di malam yang sangat gelap pekat. Kelihatan nggak? Semutnya hitam, jalan di atas batu yang berwarna hitam. Batunya nggak kecil, gede, ya. Kemudian tuh batu, ya, berada di malam yang sangat pekat, nggak ada lampu sedikit pun. Kelihatan nggak? Enggak. Bagi Allah kelihatan. Allah terus mengetahui itu sampai segitunya, ya. Bagi Allah nggak samar, kelihatan semut itu jalan, ya. Semut kan kecil,
tetap masih kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak samar. Jelas, sangat jelas Allah mengetahui ya derap langkah kaki semut yang berjalan di atas batu yang besar di malam yang sangat gelap gulita. Muridun ma berkehendak, yang berkehendak lil kainati bagi makhluk-makhluknya, mudabbirunil adisati yang mengatur bagi ciptaan-ciptaannya, fala yajri fil ardi maka tidak ada yang berjalan dan tidak akan terjadi fil ardi di dalam bumi, was-sama'i dan langit, qalilun sedikit, au katsirun atau banyak, sagirun kecil, au kabirun atau besar, khairun baik, au syarrun atau buruk, naf'un manfaat, au darrun atau bahaya, fauzun untung, au khusran atau rugi, ziyadatun bertambah, au nuksanun atau berkurang, kufrun kufur, au imanun atau beriman, illa kecuali biqadaihi ya berdasarkan ketetapan Allah, wa qadarihi ketentuan Allah, wa hukmihi dan hukumnya Allah, wa masyiati dan kehendaknya Allah. Semuanya berdasarkan ketetapan, ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di muka bumi, baik ya di bumi maupun di langit, apa saja yang terjadi itu semua ya berkat kehendak Allah. Kita dapat rezeki sedikit itu memang kehendak Allah. Kita dapat rezeki yang banyak itu kehendak Allah. Ya. Mau kecil, mau gede, mau baik, mau buruk yang kita terima ya, atau manfaat, kita dapat manfaat atau dapat bahaya, itu semua udah ketetapan dan ketentuan Allah. Kita lagi bisnis, lagi usaha, dapat untung, emang udah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Kemudian rugi, sudah juga ketentuan dan ketetapan Allah. Jangan berpikiran kalau kita lagi usaha terus rugi mulu, pikirannya nih macam-macam. Ini orang kayaknya gue diguna-gunain, nggak usah macam-macam mah. Udah langsung aja pikirannya langsung kepada emang udah ketentuan dan ketetapan Allah. Beres, hati kita kagak rusak, hati kita jadi kagak kotor ya, mikirin orang mulu ya, sekalipun udah ada tanda-tandanya, maupun sekalipun ada tanda-tandanya, biarin aja orang mau berbuat, yang penting kita udah husnuzon ya. Jadi dahulukan husnuzon, jauhkan suzon. Nanti dikit-dikit suzon mulu, kayaknya gue nih 2-3 hari kagak laku, kayaknya ada orang yang kagak demen, kayaknya perasaan mulu ya nih, suzon mulu kita ya. Ya, kedepankan selalu husnuzon ya, prasangka baik bahwa apa yang kita usahakan ini mau untung merugi sudah ketentuan ketetapan Allah, sudah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, begitu. Tergiliran lagi usahanya maju ya, Allahnya lupa ya, analisanya bagus. iya, bukan Allah maju aja lupa. Itu yang harus kita kedepankan, langsung kita kembalikan semuanya, kita yakini bahwa itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Wallahu a'lam. Ya belum dikit lagi ya. Tanggung dah. Ya, udah aja. Udah. Aman itu. Ya udah. Falamma sya'a wallahu a'lam. Bisawab.